Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di acara Breaking News kali ini. Kita akan membahas tentang pertemuan minggu berikutnya dari Learning Journal, yang dimana Learning Journal kali ini kita membahas dari pertemuan kelompok 2 yang membahas tentang sejarah jurnalisme di dunia, Indonesia, dan juga regulasi dan juga kode etik jurnalistik. Yang pertama, sejarah jurnalisme di dunia yang berasal dari awalnya mula-mula masyarakat Yunani kuno dengan berita ataupun semacam lembaran-lembaran yang tertulis yang berbentuk relik-relik ataupun rapsodi pada masa Yunani kuno. Selanjutnya pada masa Kekaisaran Romawi, yaitu pada masa Kekaisaran Romawi tepatnya pada masa Raja Julius Caesar, yaitu ditemukan adanya akta diurna atau sebentuk papan informasi yang bisa dikatakan juga seperti mading informasi dalam stadion kerajaan Romawi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi yang terjadi dalam wilayah kerajaan pada masa Julius Caesar. Dan Julius Caesar sendiri dinobatkan dianggap bahwa dia merupakan bapak pers di dunia. Selanjutnya pada masa Revolusi Amerika dan Prancis. Pada masa Revolusi Amerika dan Prancis ditemukan surat kabar yaitu The Pennsylvania dan juga The Almu People yang digunakan oleh masyarakat Prancis dan Amerika untuk menyebarkan informasi-informasi ataupun berita-berita yang beredar tentang revolusi Prancis dan juga Amerika pada masa sejarah Amerika dan Prancis itu sendiri. Selanjutnya ada sejarah jurnalisme di Indonesia. Sejarah jurnalisme di Indonesia itu diawali pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial ini diawali dengan penjajahan Belanda, ditemukannya banyak bermunculan berita-berita yang seperti Batavia Novels yang berfungsi untuk menyebarkan berita ataupun informasi kepada masyarakat pada masa itu. Namun pada masa kolonial Belanda ini, bentuk informasi ataupun berita dijadikan sebagai bahan propaganda untuk masyarakat pribumi ataupun digunakan untuk penjajahan. Selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan ini dimulai pada tahun 1945, setelah 1945 sampai sebelum masa Orde Baru. Pada masa ini bentuk berita disampaikan itu untuk mengukuhkan ataupun memperkuat masa kemerdekaan dan juga upaya bentuk untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari masa-masa penjajahan dari orang-orang Belanda, dari orang-orang Jepang dan orang-orang yang ingin menjajah negara Indonesia. Selanjutnya masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini diawali sejak kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana pada masa ini pers mempunyai kebebasannya itu menurun. Kebebasan dari pers ini menurun akibat aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintahan pada masa Orde Baru, yang terikat bahwa media harus tunduk dan patuh kepada pemerintahan era Presiden Soeharto. Selanjutnya setelah masa Orde Baru ada masa reformasi, yang dimana masa reformasi ini merupakan perubahan dari masa Orde Baru, yang dimana kebebasan pers mulai meluas dan juga kemajuan dan meningkatnya sistem arus informasi pada masa reformasi ini. Selanjutnya pada masa era digital. Era digital merupakan masa yang dimana teknologi digital itu berkembang luas di Indonesia. Era ini dimulai pada abad ke-20-an, yang dimana teknologi digital sudah merambah luas di negara Indonesia. Selanjutnya membahas tentang regulasi penyiaran yang ada di Indonesia. Yang pertama, regulasi penyiaran Indonesia itu ada beberapa regulasinya. Yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang lembaga penyiaran, Nomor 12 Tahun 2003, dan juga membahas tentang media penyiaran. Selanjutnya membahas tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini merupakan sebuah
aturan yang terikat bagi praktik jurnalistik ataupun wartawan yang mengikat bagaimana tata cara kerja ataupun tata cara yang harus dipatuhi untuk melakukan sebuah proses jurnalisme yang harus dipatuhi. Ada 11 pasal dalam kode etik jurnalistik yang sudah ditulis dan menjadi ketentuan bagi para wartawan yang melakukan praktik jurnalistik di Indonesia. Berikut penyampaian yang dapat disampaikan oleh saya. Informasi selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.